Kalau kita kan dulu kadang-kadang ya udahlah lu dapat bos yang kayak gini, udahlah telan aja, emang tipenya gitu. Kalau mereka akan mempertanyakan kenapa ini begini, kenapa lu treat gue differently, kenapa lu apalagi feedback ya, mereka tuh sensitif dengan feedback, which is good. Kalau dulu kita ngomongin tentang expansion, kita ngomongin tentang banyak hal yang berhubungan sama penambahan headcount untuk role yang sama gitu. Kalau sekarang bisnis udah lebih ke arah efisiensi. Bisa nggak nih role yang sama dikerjakan oleh satu orang? Kalau bisa role yang ini dikerjain juga sama dia gitu kan. Yang kita bisa lakukan dari sekarang itu adalah ngelihat ekspektasi kerjaan ini itu apa di 3 bulan pertama. Lalu apa di 6 bulan berikutnya? Ujungnya role ini tuh success metrics atau measurement of success-nya tuh apa? Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Kalau dalam sebuah organisasi, proses hiring itu salah satu hal yang paling penting karena akan menentukan kualitas sebuah perusahaan, karena orang-orang di dalam tadi akan berkontribusi untuk selanjutnya. Dan hari ini gue pengen banget untuk ngobrol detail masalah hiring karena jujur gue part yang paling lemah di sisi gue. Dan hari ini kita sudah kedatangan Nanda Ludwina, seorang HR practitioner. Thank you Nan, sudah datang ke studio kita sore-sore ini di sebuah sore Jumat. Sudah diundang. By the way, lu udah berapa lama sebagai HR practitioner? HR practitioner practically mungkin dari 2011, jadi lumayan ada 13 tahun ya. Sudah lama ya. Jadi gue lulus awalnya software developer dulu. Oh, jadi karena lo S1-nya background gue IT. Background gitu. lo IT, oke. Terus habis itu baru gue jump ship ke HR, menekuni bidang HR sampai sekarang. Memang forte-nya kebanyakan di HR dan kan jauh tuh dari IT ke HR. Lumayan jauh. Tapi saat itu atau itu jadi beneficial buat lo ketika lo hire orang yang berkaitan sama IT. Betul. Jadi jatuhnya buat gue strength ya, karena gue speaking their language ya. Jadi gue paham maksud bahasa pemrograman tersebut. Misalkan si user, gue nyarinya orang yang kayak gini gitu. Gue nyari yang bisa ini gitu. Dia gue bisa paham. Lo nyarinya seperti itu. Dan gue paham di mana nyarinya, kan itu yang hiringnya. Tahu di mana nyari. Kalau HR tuh ada spesialisasinya masing-masing nggak sih? Atau spesialisasinya lebih ke industri yang pernah dia handle gitu? Bit of both ya, dua-duanya. Jadi memang pasti ada specialize masing-masing. Biasanya yang general paling besarnya start dari rekrutmen, terus abis itu ke OD, organization design atau organization development, terus ada operations gitu. Nanti in between ada talent management, terus dalam situ ada business partnering, ada rame deh gitu. Ada compensation benefit. Itu compensation benefit. Jadi berapa bulanannya, kemudian benefitnya apa, kemudian secara general itu memposisikan diri lo tuh di market kompetitif nggak sih gitu. Bahasa generalnya itu, tapi begitu di breakdown ya ke situ. Bagaimana kita mengcompensate employee berdasarkan apa. Terus kalau kita di compare nih di luar sana, kita tuh kompetitif atau enggak sih? Taunya gimana? Ya kalau gue mau hire si ini dari toko sebelah gitu, dapat enggak gitu. Kalau misalkan kita kompetitif. Sejenis headhunter gitu berarti? Sebenarnya headhunter itu dari rekrutmen kan berangkatnya. Tapi karena dia di-hire dari pihak ketiga berarti ya, yang membedakannya. Sebelum kita kemana-mana Nan, gue tuh kan curious banget. Ada beberapa waktu lalu sempat viral gitu. Ada salah satu BUMN yang kemudian sharing beberapa slide-nya mengenai karakteristik kali ya ngomongnya, Gen Z. Salah satu itu yang paling penting adalah Gen Z itu katanya sekarang menjadi beban pemerintah. Perspektif lo? Menurut gue, are you Gen Z or not? Gue Gen Z coret banget. Kayak gue jatuhnya agak milenial ya jatuhnya ya. Jadi gue bisa bilang you don't speak their language ya. Tapi relate mungkin relate. Karena lu sering ngurusin mereka ya. Karena gue mungkin dikelilingi oleh mereka. Tapi sebenarnya untuk bener-bener mencap gitu sebuah generasi itu menjadi beban gitu, kayaknya sebit unfair ya, dan terlalu oversimplifying gitu. Karena Gen Z itu kan berarti kelahiran 97 2012. Yes.
di tahun mereka lahir dan mereka besar ini, cobaan hidup mereka itu memang jauh berbeda daripada kita gitu kan. Lu ngomong berbeda itu apakah lebih berat, lebih ringan atau berbeda ya, karena beberapa hal mungkin lebih ringan dan sebaliknya gitu. Tapi beberapa hal tuh lebih berat karena mereka itu dealing sama ever changing environment kan. Teknologinya dari yang mereka cuman dalam 1 tahun tuh mereka perubahan teknologi itu udah banyak dan mereka harus adapt sama itu. Terus belum lagi kita ngomongin isu sosial yang lebih beraneka ragam. Belum lagi kita ngomongin COVID. Beberapa mindsetnya mereka memang beda dari kita, dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi untuk mencap mereka sebagai benar kayaknya it's a bit unfair kalau menurut gue. Oke. Jadi selama lu bersentuhan baik itu dari segi HR maupun rekan kerja gitu, apa yang lu temui dari karakteristik Gen Z? Mereka itu memang looking at things differently. Bener-bener looking at things differently. Betul. Contohnya? Jadi contohnya dalam menentukan sesuatu, nggak usah jauh-jauh deh, di kantor. Dalam mereka berinteraksi? Bukan berinteraksi, bukan hanya berinteraksi, tapi bagaimana mereka how to solve problem, how they decided to stay in the company itu beda. Kalau kita kan dulu kadang-kadang ya udahlah, lu dapat bos yang kayak gini, udahlah telan aja, emang tipenya gitu. Ya lu dapat kerjaan yang memang last minute harus diubah, ya udahlah, emang harus kayak gitu. Kalau mereka akan mempertanyakan kenapa ini begini, kenapa lu treat gue differently, kenapa lu apalagi feedback ya, mereka tuh sensitif dengan feedback, which is good gitu, karena mungkin kalau misalkan sekarang sensitif terhadap feedback itu it's a good thing. Jadi karena untuk mereka itu mereka melihat sangat-sangat berkaca kepada is it aligned with my goals, is this what I want? Is this aligned with my goals? Is this? Makanya mereka kecenderungannya selalu looking for work-life balance gitu kan. Karena mereka mempertanyakan lagi value-value yang diberikan oleh bosnya, oleh company-nya, oleh kerjaannya, apakah align dengan apa yang gue cari gitu. Jadi kan sebenarnya itu nggak bad thing gitu. Jadi untuk beberapa hal yang berhubungan dengan feedback, mereka akan kecenderungannya, oh ya udah gue akan kerjain itu ya. Tapi kenapa lo ngasih feedback gue seperti itu? Jadi banyak challenge-nya dari sisi mereka, yang which is untuk generasi kita dan bagaimana kita dibesarkan oleh boomers itu kayak ya udahlah bos lo ngasih tahu itu ya lo telan aja gitu kan, terima aja. Nah mereka berbeda. Boleh kita bilang kalau Gen Z itu ternyata mereka kemudian lebih sadar akan purpose mereka. Iya, definitely. Lebih sadar sama purpose mereka, lebih mempertanyakan apakah ini align sama value gue. Oke, terlepas dari caranya seperti apa? Iya, mungkin part itu ya yang jadinya communication gap ya. Buat kita nangkepnya kok lu banyak nanya gitu buat kita kok lu banyak challenge gitu. Tapi buat mereka sebenarnya lebih ke arah they wanted to really understand what we meant. Gitu. HR itu kan mungkin kalau kasarnya jadi tempat berkumpulnya kemudian masalah-masalah yang related sama semua hal yang ada di sebuah perusahaan gitu ya. Maksudnya bukan semua hal, related sama karyawan begitu ya. Yang lu temuin selama ini berkaitan dengan HR, berkaitan dengan Gen Z apa? Biasanya problem-problem yang muncul. Relate-nya mungkin sama workload kerjaan ya, untuk beberapa hal, especially yang kalau itu udah related sama target gitu. Jadi ada beberapa hal yang mereka mungkin datang-datang gini, udah Kak saya mau resign aja gitu, karena ini kerjanya mungkin take up a lot of my extra time gitu. Kayak saya kan kerja dari jam sekian jam 6, tapi ini saya kadang-kadang kerja sampai jam 8 gitu, atau kadang-kadang kerja weekend, atau padahal maksudnya mungkin dari sisi kita ya itu kan nggak setiap hari, atau itu karena lo lagi mengejar target. Tapi mereka tuh kadang-kadang datang dengan decision, oke, gue resign aja, nggak apa-apa, gue cari kerja tempat lain. Nah itu tuh kita di HR tuh harus selalu siap dengan hal itu. Siap untuk kenapa? Yuk kita ngobrol dulu gitu. Apalagi kalau yang memajukan resignation itu talent ya. Meaning high performer yang kita memang mau retain gitu. Jadi kita harus pahami. Jadi kita bertanya kenapa itu benar-benar bukan buat to judge
kayak lu gini doang gitu. Tapi bener-bener to understand the way of their thinking gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita mikir, oh ini ya bedanya generasi zaman sekarang ya. Mereka easy aja untuk bilang, oke ini gak align nih, gue gak ada waktu untuk hobi gue, jadi gue resign aja, gak apa-apa gue cari yang lain gitu. Buat mereka bukan hal yang, kalau gue kita kan dulu deg-degan ya Wak, mau pindah. It's a big thing loh, kayak mau resign aja, it's a big thing loh. It's a big thing, betul, decision yang besar. Kalau mereka agak sedikit lebih mudah untuk mengucapkan itu gitu, karena kalau nggak align dengan apa yang mereka itu related dengan kondisi ekonomi kita juga mungkin yang sekarang lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan katakanlah gitu. Terlepas dari kondisi banyak PHK akhir-akhir ini gitu. Tapi maksudnya apa yang sudah terjadi pada generasi Gen Z sekarang kan sebenarnya impact dari beberapa tahun sebelumnya kan, di mana kondisi ekonomi lagi bagus gitu. Betul. Jadi memang mungkin dua belah pihak ya. Satu sisi memang kita ngomongin tentang mudah buat mereka untuk mencari bukan mudah, ada beberapa pilihan kalau mereka bekerja. Dan kedua, sudah tidak lagi stereotip seperti kita dulu. Oh kerja tuh harus gini. Ibarat kata, harus masuk PNS, harus gitu ya, harus BUMN, harus kantornya di sini. Betul, dan harus pakai lanyard cakep kayak gitu. Kalau buat mereka adalah lebih karena ini align gak ya sama purpose gue. Gue lebih milih untuk kerja santai, untuk kerja yang mungkin biasa aja, tapi work life balance gue ketemu, tapi hobi gue dapat, tapi mental health gue bagus. Nah, itu udah beda kan. Iya. Gen Z itu kan related sama strawberry generation orang bilang. Atau di luarnya bagus nih, tapi dalamnya lemah nih kata orang. Menurut lo? Kesenggol dikit benyek gitu ya. Menurut gue lebih ke arah balik lagi sih, they see things differently. Jadi buat mereka ketika itu tadi yang apalagi related banget sama HR gitu ya, dikasih target yang tinggi, buat mereka aduh nggak deh gitu. Buat kita coba dulu aja gitu kan, kalau lu stay lu bisa melihat ini buahnya ada nih di depan, gitu lah. Kita meyakinkan mereka untuk tetap stay with the company, tapi buat mereka kayak enggak, ini gue nggak punya waktu untuk hal lain gitu di luar kerja kan, gue masih punya hidup gitu buat mereka. Iya, karena itu yang menariknya buat mereka, which is mereka sangat sadar apa purpose mereka, dan kalau kemudian sesuatu hal yang orang lain minta mereka kerjakan nggak sesuai dengan purpose tadi, akan jadi pertanyaan buat mereka. Oke. Balik lagi ke purpose lo berarti. Sebagai HR ya. Gue gak bilang kalau lo gak punya purpose. Karena menurut gue lo agak melenceng nih dari awal ketika lo masuk IT gitu, as your background gitu, tapi kemudian ke HR gitu. Apa sebenarnya purpose lo sebagai seseorang? Berat banget pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau ditanya perpindahan career change itu, by the way, lu sempat kerja berarti yang punya background IT? Sempat. Sempat kerja. Benar-benar sempat sebagai programmer. Sebagai software developer. Berapa tahun kerja ya, sebagai? Lama sih, setahun. Gak lama sih. Abis itu gue tahu kayak ini kayaknya bukan purpose gue deh. Panjang deh. Terus. Ini bukan purpose gue ya gitu. Lebih ke arah benar-benar ketika gue explore kerjaan itu, gue recruiter gue, makanya I actually like my job as a recruiter tuh karena ketika gue lagi interview nih, kenapa gue bisa pindah tuh adalah, ini cerita sedikit tentang gue. Ketika gue interview bersama salah satu perusahaan ini, cukup besar perusahaannya, si recruiternya ini nanya ke gue kayak, apakah lu sure ini your cup of tea? Waktu itu kan gue interview di luar. Terus gue kayak, iya, you sure this is your cup of tea gitu, being behind the desk, coding dan segala macam. Apalagi waktu itu nggak jauh-jauh dari being a support technical gitu ya. Jadi terus gue bilang kayak karena ini yang gue tahu dari background studi gue gitu. Terus dia bilang, lo mau nggak explore hal lain karena lo kayaknya strongnya di sini nih. Jadi gue justru mendapatkan perspektif di spot baru. Out itu dari ketika lo hiring pada saat itu. Iya. Oh menarik. Jadi itu yang membuat gue merasa bahwa kadang-kadang quoting recruiter itu changing life itu bukan ada karena tagline iklan sales aja, enggak, tapi memang kadang-kadang that new perspective itu yang suka gue masih lakukan ke
kandidat gue sekarang. Kadang-kadang gue bertanya kayak, kenapa lo memilih untuk career path ini? Kenapa lo nggak consider yang lain? Jadi gue membuat mereka juga food for thought gitu kan. Iya. Mempertanyakan keputusan-keputusan mereka gitu. Betul. Sebenarnya sambil ngeliat lo yakin gak nih mau masuk. Yakin lo ngerjain ini lo. Bisa gak nih gitu kan. Tapi ya itu. Jadi recruiter gue membuat gue change the course dari yang software developer sampai ke emang menjadi recruiter. Karena itu dia bilang. Karena lo bisa mengkomunikasikan dengan baik dan lo paham bahasa-bahasa teknikal ini, mau nggak lo jadi recruiter aja, nanti lo langsung ngobrol sama usernya yang ngomongnya udah pakai bahasa teknikal ini, gue nggak ngerti, dia bilang kayak gitu. Terus kayak oh iya lucu juga. Mari kita coba. Kalau di luar ada namanya evangelist. Oh gitu. Anyway, out of topic. Out of topic. Maksudnya baru orang-orang yang kemudian mereka paham pada satu area gitu, dan mereka mencari orang-orang recruiting untuk melakukan hal tadi di internal perusahaan. Evangelist. Tapi balik lagi ke poin lo tadi. Untuk kemudian orang punya sensing terhadap seseorang gitu ya, maksudnya ketika recruiting apakah cocok dengan pekerjaan atau enggak, itu kan related sama gimana cara lu ngelihat sebagai human pada akhirnya kan. Gimana lu punya sensing itu kan. Lu punya sensing itu lu develop ketika sudah bekerja sebagai recruiter atau sebelum? Mungkin agak sedikit on the job training ya. Jadi seiring berjalannya waktu dan gue ngobrol sama banyak orang, sense itu terbentuk gitu. Tapi memang gue berangkat dari orang yang melihat sesuatu tuh banyak, karena mungkin kembali lagi background edukasi gue tech gitu. Jadi gue ngeliat beberapa hal tuh agak black and white aja gitu. Kalau nggak 0-1 gitu. Jadi untuk dan gue senseless nggak sih? Agak sedikit ya. Kayak jadi lo human sama sistem tuh it's completely different gitu. Jadi itu yang membuat gue harus relearning human behavior. Dan gue experience itu my day to day kan, ngobrol sama orang dan gue baca juga kalau ini tuh kecenderungannya seperti ini kan. Orang nggak semua human tuh bisa dikotak-kotakin. DISC aja udah obsolete sekarang kan. DISC kan tuh. Gila, ketahuan singkatan umur. Confirm bukan Gen Z nih kalau ngomongin DISC. Balik lagi nih ke Gen Z. Ini gue banyak bertanya tentang Gen Z mungkin karena gue pribadi tidak terlalu banyak berinteraksi sama Gen Z. So, gue merasa gue sangat kurang informasi tentang Gen Z gitu loh. Yang gue dapat ya dari obrolan-obrolan sosial media gitu. Yang mungkin banyak juga yang bias gitu. Tapi kalau kita ngelihat statistik gitu ya, kan sekarang Gen Z banyak banget yang menganggur sekarang. Terlepas dari kondisi ekonomi kita sekarang, tapi juga menurut gue ada faktor-faktor lain. Nah, faktor ini sebagai HR practitioner, apakah memang karena kondisi ekonomi atau justru karena ada gap antara skill dari Gen Z tadi dengan kebutuhan perusahaan? Interesting. Sebenarnya kalau ditanya itu gue akan incline untuk bilang itu ke skill gap. Skill gapnya memang. Karena kan bisa dibilang kebutuhan bisnis sekarang udah beda ya. Kalau dulu kita ngomongin tentang expansion, kita ngomongin tentang banyak hal yang berhubungan sama penambahan headcount untuk role yang sama gitu. Kalau sekarang bisnis udah lebih ke arah efisiensi. Bisa nggak nih role yang sama dikerjakan oleh satu orang? Kalau bisa role yang ini dikerjain juga sama dia gitu kan. Jadi udah beda mindset juga, beda demand dari bisnis. Itu yang membuat agak sedikit challenging ya untuk lapangan pekerjaan saat ini. Tapi untuk Gen Z sendiri, mereka itu juga sebenarnya gue pernah baca salah satu kayak McKinsey deh ngeluarin artikel yang ngomong bahwa di 2025 ini most 50% of employee has to reskill their talent. Reskilling. Jadi lo sekarang ngerjain apa, itu which is 2025 udah tinggal around the corner ya, tinggal berapa bulan lagi. 2 bulan lagi nih. Itu memang studi menunjukkan bahwa kita ini harus develop a new skill. Karena perkembangan teknologi, satu, kedua demand ini yang berubah, demand bisnis yang berubah. Pertanyaannya skill apa yang mesti dipelajari? Sebenarnya kalau ditanya dari gue yang memang rekrutmen ya gitu, memang nggak jauh-jauh. Kan pada posisi yang strategis, lu tahu apa kebutuhan dan lu tahu gimana kondisi pasar sebenarnya. Betul. Sebenarnya yang gue lihat salah satu skill yang bisa di pre-skill ya sama semua talent, gak cuma ngomongin Gen Z doang. Di luar sana memang yang berhubungan sama digital gitu. Apapun itu, mau lu dari HR
pun lo harus belajar tuh all the digitalization, process automation, hal-hal yang memang berhubungan sama teknologi. Nah itu nomor satu yang menurut gue harus bisa dipelajari gitu. Kedua, data. Jadi pengolahan data, cara baca pattern data. Itu buat gue yang backgroundnya IT kepake banget nih dengan sekarang karena it's your language lah ya. agak susah ya sebenarnya mencoba mengerti gitu. Tapi untuk beberapa orang yang gue lihat sebenarnya ini orang bagus tapi lacking skillnya itu di banyak di bagian either digitalization atau si data ini. Oke. Kalau ngomongin data kan, data is orang ngomongnya data is a data, is a cold numbers gitu loh. It doesn't speak anything gitu. Kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya yang membuat itu menjadi sesuatu sebenarnya analytical thinking. Betul. Apakah kemudian di balik itu sebenarnya kemampuan analytical thinking tadi yang perlu dikembangkan, atau lu bilang tadi reskill tadi? Ya. One of it. Definitely ya. One of it. Tapi lu mau simple deh, gimana cara ngembangin analytical skill? Iya. Kalau ngebaca data kita bisa belajar. Tapi kalau ngembangin analytical skill? That's a very good question. Karena basically memang mungkin berangkatnya dari understanding the data itself. Gitu. Jadi jangan antipati dulu lihat data gitu. Aduh udah pusing banget lihat Excel. Udah ini apa nih Excel lagi gitu. Nih angkanya nih gitu. Gimana nih? Jadi berangkat dari situ dulu. Ingin tahuan apa sih pattern yang bisa kita dapatkan dari data-data ini. Start dari situ aja dulu gitu. Dari situ lu akan berkembang ke pengolahan data tersebut. Dan lo bisa start untuk belajar ya itu analytical thinking. Basically analytical thinking itu menurut gue starting dari curiosity to see the pattern. Gitu. Jadi itu gimana kita mau menjadi ibaratnya very critical kalau kita sendiri nggak bisa membaca ini data maksudnya kemana gitu. Jadi dengan kita embrace ke numberan itu, ke angkaan itu, ke ratingan itu, kita bisa melihat keriuhan lo ngeliat angka itu ya. Betul, kita ngelihat nih patternnya kesini. Kita bisa ngelihat nih, ini apakah ini maksudnya seperti ini gitu. Dan lo olah lagi datanya. Mulai dari situ aja dulu. Kalau udah terbiasa dengan sendirinya, that analytical thinking akan develop sendiri ya. Back to hiring process. Gue pribadi hal yang menurut gue sangat sulit untuk gue lakuin. Seru loh padahal hiring. Mungkin buat ibu seru gitu. Buat saya I don't have any idea bagaimana kemudian mentranslate apa yang kita butuhkan menjadi seorang talent. Karena talent itu menurut gue kita harus coba dulu, jalanin dulu baru kemudian kita tahu seperti apa. Apakah yang dipromise ketika hiring proses tadi sesuai dengan kenyataan atau enggak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita kemudian bisa menemukan cara untuk bisa meminimalisir antara apa yang dijanjikan tadi dengan apa yang kejadiannya, atau kita punya tools gitu lah ya yang memungkinkan kita tahu nih orang kayaknya nggak cocok deh sama pekerjaannya. Is there any way untuk kemudian meminimalisir gap antara apa yang dijanjikan ketika hiring proses ke kenyataan ketika dia bekerja? Lebih ke arah ini sih, mungkin assessment tools di luar sana ada assessment tools itu ya, yang benar-benar measure atau mengukur misalkan cognitive ability-nya orang gitu. Ada tools itu ada, tapi basically kalau kita nggak mau, sophisticated banget keluar duit tuh gue pasti ya kalau misalkan pakai assessment tools. Yang kita bisa lakukan dari sekarang itu adalah ngelihat ekspektasi kerjaan ini itu apa di 3 bulan pertama, lalu apa di 6 bulan berikutnya, dan ujungnya kemana. Nggak usah jauh-jauh, dari situ dulu aja. 3 bulan pertama, 6 bulan berikutnya, and then ujungnya role ini tuh success metrics atau measurement of success-nya tuh apa. Nah dari situ kita cara interviewnya ke kandidatnya juga lebih ke arah behavioral interview ya, lebih ke arah ngelihat past experience-nya dia daripada hypothetical. Kalau lu di posisi ini apa yang akan lu lakukan? Kadang-kadang tuh agak, kalau gue jadi sih pertanyaannya gimana? Nah, kalau gue gimana caranya
lebih ke arah behavioral interview ya. Contohnya? Jadinya gue banyak nge-probe atau gue bertanya their past experience. Oh, oke. Gitu. Behavior dia di masa lalu seperti Masa apa lalu, untuk lo mempredik di masa mendatang. Betul. Dan gue kembali lagi baca patternnya gitu. Misalkan kerjaan dia yang ini, yang paling kamu, misalnya gue nanya sama kandidat gitu, achievement terbesarnya apa? Kenapa itu menjadi achievement terbesar? Dan gue ngeliat prof, gue akan ngeliat oke, dia patternnya tipenya kayak gini. Nanti gue cari lagi, oh kalau pekerjaan sebelumnya gimana, achievementnya apa? Nah itu gue ngeliat kesamaan pattern tersebut. Kalau memang, oh ya ternyata emang orangnya tuh target driven, emang seneng banget dikasih target. Gue bisa ngeliat, oh ini align nih kayaknya sama ekspektasi kerjaan ini gitu. Tapi ketika lo hiring gitu ya, lo lebih memilih skill atau karakter? Wah, dua-duanya sih. Nggak bisa dipilih itu. It's a lucky thing sih. Tapi kalau lo boleh memilih, it's a lucky thing untuk lo bisa dapat dua-duanya. It's very tough ya. Karakter sih, I would say. Karakter. Karena mungkin beberapa skills bisa dipelajari. The biggest problem ketika kita menentukan karakter adalah, menurut gue, akan sangat sulit untuk kita bisa tahu karakter seorang dari let's say 15-20 menit wawancara gitu. Atau is there any way untuk kita bisa tahu karakter orang sebenarnya dengan wawancara yang short period tadi? Sebenarnya bisa. Tapi memang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu nggak bisa terlalu ngawang-ngawang. Dan memang interview itu untuk pembacaan karakter. Jadi bukan ngomongin technical skill. Apa contoh pertanyaan untuk tahu karakter orang? Sebenarnya gampang aja, bener-bener ngobrolin probing their past experience itu. Misalkan pertanyaan yang tricky itu biasanya gini, di company sebelumnya feedback apa yang kamu dapatkan dari atasan kamu? Atau feedback apa yang kamu dapat dari peers kamu? Atau feedback apa yang kamu dapat dari your team member? Ada aja sebenarnya jawabannya kayak, oh team member saya nggak ngasih feedback. Bisa kan kita pikir lo nggak nanya, atau berarti lo bukan tipe leader yang bertanya feedback ke anak buahnya gitu. Jadi beberapa pertanyaan itu bisa kita temukan, udah banyak sih kalau di Google ya. Banyak tuh pertanyaannya untuk membaca biaran itu. Ya terus. Gitu. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi memang membaca karakter dia dari past experience, why they think like that. Kita tanya lagi hal yang sama untuk experience sebelumnya atau project sebelumnya gitu, dan kita melihat patternnya ini berulang nggak, jadi kan kita bisa safe to assume. Tapi memang dalam 30 menit itu ya jangan nanya technical ya, emang khusus untuk bertanya behavioral itu. Dan yang menariknya adalah kalau HR tuh ternyata bukan cuma hanya ngurusin ketika lo hiring aja kan, tapi juga setelah hiring kemudian penempatan, proses HR tuh masih ada di situ untuk KPI segala macam lah segala. Nah dari lo sebenarnya proses apa yang sebenarnya harus dilewati ketika seseorang tadi kemudian masuk bekerja dan mulai mengerjakan tugasnya gitu? Apakah proses apa lagi yang harus dilewati oleh HR? Okay. There's this thing called from hire to retire. Oke. Gitu. Jadi itu fungsi HR. Itu salah satu fungsi HR, betul. Kalau sekarang kita ngomongin fungsi HR udah from hire to retire dan menjadi business partner untuk the business. Karena HR itu kan tempatnya di tengah-tengah ya. Iya betul. Bener-bener antara bisnis sama employee. Ini menarik, nanti kita bahas lagi, lanjut. Boleh. Jadi from hire to retire ini basically memang employee journey. Jadi dari dia recruitment 3 bulan pertama probation kan tuh, itu yang masa-masa paling shaky itu. Lalu kita lihat dari probation ini hasilnya seperti apa. Kita lihat dan dia kemampuannya di mana, career progressionnya, compensationnya, sampai bagaimana cara supaya dia tetap stay sama company. Jadi lebih ke arah retain the talent. Iya. Posisi HR tuh kan gue harus bilang dilematis karena tidak sepenuhnya menjadi bagian dari karyawan dan tidak sepenuhnya menjadi bagian manajemen gitu. How do you see that? Memang dilematis nggak sih? Dilematis. Dianggap sebagai karyawan juga kadang-kadang kok bukan bagian gua. Iya, kadang-kadang suka kita cuma nyapa doang, hai gitu. Ini nggak usah nih antek-antek gitu dibawa kan. Jadi memang susah sih, karena di satu sisi kita pengen mendekat ke karyawan, mendengar gitu. Apa sih? Kenapa? What happened to you? Jadi kadang-kadang mereka melihat kita juga kayak apa nih maunya gitu kan. Tapi sebenarnya memang
dilematis karena kita harus pinter-pinter speak both language gitu ya. Kita ngomongin tentang manajemen ya, kita ngomongin tentang bisnis, kita ngomongin tentang ROI, kita ngomongin tentang expenses, kita ngomongin tentang PNL gitu. Bener. Nanti ke employee kita itu harus languages-nya manajemen tuh. Betul. Nanti di employee lebih ke arah their career progression, are they happy, employee satisfaction, culture gitu kan. Jadi memang balancing ini supaya jadi satu nih gitu. Itu memang salah satu tugasnya HR yang paling tricky. Ada suka dukanya gak sih? Dukanya gue lihat di highlight dukanya. Suka dukanya apa? Dukanya apa? Kita dari dukanya dulu ya. Dukanya mungkin lebih ke arah it's a lonely world. HR mau cerita sama siapa? Iya. Kita padahal HR juga manusia gitu ya. Kami juga employee kok gitu. Kami dibayar kok, BPJS dipotong kok gitu kan. Tapi di satu sisi kadang-kadang banyak hal yang kita harus digest sendiri, emotionally filter sendiri gitu. Jadi makanya HR community itu biasanya cukup kental pertemanannya karena biasanya karena disitulah mereka bisa bercerita. Gini ya susahnya gitu ya. Tapi lebih karena belajar juga di sebelah sana tuh seperti apa best practice-nya. Jadi it's a lonely world. Jadi it's a lonely world. Jadi itu dukanya. Memang benar-benar kadang aku kalau misalkan di kantor emang lagi rungsing sama kerjaan yang emang nggak bisa ke bawah untuk bercerita itu nggak bisa gitu. Ya emang harus regulate sendiri gitu. Dan itu makanya kita pakai peer mentorship, kita banyak one-on-one sama atasan kita dan segala macam. Itu gunanya untuk ngeregulasi yang filter-filter itu. Karena udahannya kan itu harus kebuang supaya kita fresh perspektif, kita ambil lagi ya. Gitu, betul. Masalah-masalah yang ada. Sukanya adalah ada kok tahu sukanya. Semua hal ya. Agak kayak gini ya. Bahan gibah banyak, nggak ada yang bohong. Lebih ke arah sukanya tuh banyak banget perspektif yang kita dapat dari ngobrol. Intelijen lah ya. Enggak dong. Lebih ke arah intelijen kantor kan, tahu semuanya. Lebih both side. Iya, kita tahu both side, tapi itu masuknya ke duka. Karena kadang-kadang kita gak mau tahu gitu ya. Cuman it's part of the job which we happy. Sukanya itu perspektif yang kita dapat tuh banyak banget. Karena kita ngobrol sama employee, kita tahu gitu pola pikir lo gitu. Terus kita ngobrol sama bos, gitu maksud lo, cara lo melihat employee, cara ngeliat company ini, cara ngeliat bisnis seperti ini. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapetin menjadi HR itu. Wow. Kalau kita ngomongin culture, karena definitely you are part of it. Dan definitely culture is very important di sebuah perusahaan gitu. Yeah. Lu pernah ada di startup, jadi lu tahu gimananya startup culture. Lu juga pernah di perusahaan yang established, lu juga tahu secara sistem sudah baik itu seperti apa gitu. Any thought about culture di sebuah perusahaan? How to build it, how to enhance? Gue pernah bekerja di suatu company yang I could say one of the best culture ever built. Untuk ukuran startup ya. Saat itu gue bekerja di sana sebagai employee number one. Gitu, wow, employee number one. Jadi gue dan CEO aja tuh pandang-pandangan, kita mau ngapain pak gitu. Dia ngeliat gimana menurut lo kita ngapain gitu ya. Jadi bisa dibilang culture itu is very tricky. Karena memang kita bisa, pasti kan semua tuh berangkat dari kita tuh mau ngapain sih, vision missionnya apa sih, visionnya gimana gitu kan, baru turun ke core value. Tapi core value itu juga kadang-kadang bisa jadi just a pretty words, lu taruh di tempel di dinding gitu, tapi tidak benar. Semboyan doang. Semboyan gak tuh. Confirm bukan Gen Z. Bisa jadi core value itu benar-benar seperti words yang ditaruh di dinding. Tapi menjadikan itu benar-benar DNA itu took a lot of effort. Karena top down, jadi leadersnya juga harus mengencourage, leadersnya juga harus memberi contoh. Walk the talk. Walk the talk kan, actionable itemnya, teamwork nih apa sih Pak gitu kan.
Dan dari bawah pun harus majority mengamini oke, kita arahnya ke sana. Nah itu tuh took a while, took a lot of effort, tapi begitu sukses, if you successfully build, itu lo wrong hire juga akan kefilter dengan sendirinya. Lo nggak perlu repot. Oke. HR nggak perlu repot, leaders nggak perlu repot, karena ibaratnya jadi hukum rimba yang sangat sehat. Kalau kita punya wrong, kan pastilah kalau kita namanya hiring ada aja wrong hires kan. Kalau wrong hires ini datang, dia juga sendiri akan merasa exclude karena kayak they're not speaking the language the others are speaking gitu. Jadi secara culture kalau udah bener-bener kebentuk dan kebentuk secara baik, itu akan menjadi filter dengan sendirinya tuh filter untuk para wrong hires tersebut. Tapi sebenarnya culture itu terbentuk dengan sendirinya atau kita purposely? Kita purposely, harus a lot of effort dan itu komitmen. Kita harus komit bahwa leaders act like that. Kita harus komit bahwa team members should be diarahkan untuk berpikir dan act seperti itu. Contoh, misalkan kita punya team member nih, wah secara teknikal bagus banget nih, secara sales dia yang paling tinggi, tapi rese. Ada dong ya kan, kadang-kadang kita mikir secara interpersonal dia tidak menyenangkan, dia rude. Kadang-kadang ada company yang mempertahankan dia karena dia bring in numbers, dia bring in money, dia bagus gitu. Tapi kalau di tempat yang culture-nya bagus, pilihannya dua, you change or you out gitu. Jadi kalau memang sebuah culture itu terbentuk dengan baik, dengan sendirinya dia bisa memfiltrasi hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya culture itu sebagai saringan ya? Secara tidak langsung ya? Secara tidak langsung. Untuk yang dari recruitment perspektif. Iya. Culture apa yang lu dapetin dari sebuah startup yang lu bilang sebagai salah satu startup paling terbaik yang pernah lu masukin? Yang paling gue, karena mungkin relate lagi ke si Gen Z ini, you work for a good purpose gitu, you work for a greater purpose. Jadi mungkin ini tidak secara harafiah tertulis menjadi salah satu core value-nya, tapi salah satu culture yang terbentuk itu adalah ketika lo melakukan sesuatu, lo tahu purpose-nya buat apa, sehingga lo kerjain itu bukan setengah-setengah, lo kerjain benar-benar sampai selesai, the best as you could, lo deliver the maximum effort, karena lo tahu ini impact-nya akan kemana. Jadi menurut gue tuh salah satu. In practical apa culture yang lo rasa one of the best? Misal kayak ada gathering kah atau ada misalnya kayak activity apa gitu. Ya, oke. Jadi activity salah satu hal yang paling kita nyebutnya dulu sempat culture activation. Culture activation. Cakep banget tuh kalimat. Basically semuanya bagus tuh. Semuanya bagus ya. Yang namanya startup biasanya ada aja gitu kalimat indahnya. Culture activation. Itu bisa dibilang salah satu cara untuk kita memberikan sebuah actionable items dari per core value ini diturunin satu-satu kecil-kecil. Misalkan kayak kita ngomongin, aku ngomongin the current aja ya. Kita punya salah satu core value itu adalah be an owner. Be an owner. Ini yang the place that I work right now. Nah, be an owner ini apa nih maksudnya? Nah, actionable itemnya adalah lo think like an owner. Jadi lo diajarin bagaimana caranya untuk melihat sesuatu tuh in a very efficient way. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ketika culture activation ini dilakukan tuh bisa dalam bentuk misalkan kita bikin sebuah kompetisi gitu. Nah, kompetisinya itu adalah lo kalau lo menjadi business owner, lo coba deh propose lo mau bikin bisnis apa. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi beberapa hal yang kita menjadikan itu as a fun thing supaya nempel banget tuh culture-nya gitu. Lately kan startup salah satunya selain perusahaan-perusahaan lain kan banyak yang melakukan layoff gitu ya. Dan banyak perusahaan dan banyak mantan karyawan yang kemudian sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi gitu loh. Terlepas dari kondisi ekonomi sekarang, menurut lo apa yang sebenarnya terjadi? It's a very
tough discussion karena memang my part as a HR itu salah satu yang memang diajak berdiskusi untuk masalah ini ya sampai ujungnya oke, we don't have any other choice gitu. Jadi memang kalau ditanya pendapat bagaimana, well it's very unfortunate, pasti unfortunate, nggak ada employer yang atau organisasi atau perusahaan yang kayak udah deh happy to do it gitu ya. Gitu. nggak ada itu is a very tough decision, is a very tough discussion. Tapi memang itu terjadi salah satunya itu gara-gara perubahan mindset gitu, perubahan bukan decision. Yang perubahan dulu, kondisi pasar juga. Kondisi pasar, yes. Karena kondisi pasar gitu. Jadi ada beberapa hal yang kayak kita nggak bisa nih kayak gini terus, kita nggak bisa buang duit untuk promosi terus, we have to do something different gitu. Jadi dari sekarang mindsetnya udah full ke efisiensi, ibaratnya untuk beberapa company kita ngomongin udah EBITDA positif PNL. Jadi kita udah mulai mikir cara terbaik untuk menurunkan operational expenses itu. Makanya jatuhnya ada beberapa opsi. Yang paling pahit itu adalah layoff. Oke, setelah layoff tadi sepertinya ada kesulitan juga buat teman-teman yang kena layoff kemudian mendapatkan pekerjaan yang lain gitu. Apakah memang ada gap tadi secara skill atau memang secara secara pendapatannya mungkin tidak, secara gaji mungkin tidak bisa didapatkan dengan angka yang dulu lagi sehingga agak sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan level yang sama. Well, to be very honest, pasti ya combination dari dua itu ya. Dan juga ya itu demand company karena lagi efisiensi, buat mereka udah deh gue pakai yang ada dulu sekarang, employee yang ada dulu sekarang gitu. Misalkan ada yang resign, yaudah sih itu bisa ngerjain kerjaannya sini dulu nggak gitu kan? Tarik dulu sini deh gitu. Betul. Jadi ibaratnya orang dulu double triple heading, sekarang udah 7-8 topi gue gitu kan ibaratnya. Mungkin itu juga yang membuat demandnya tidak terlalu tinggi dalam lapangan pekerjaan saat ini. Kedua, skill gap, mungkin kita mencarinya hal-hal udah yang itu tadi lebih ke arah strong in data, strong in digital, dan beberapa kombinasi lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Kalau di pendapatan mungkin itu lebih ke arah pilihan karyawan tersebut ya, pilihan si talent tersebut ya, dia mau nggak untuk menurunkan sedikit untuk stabilitas gitu. Paham. Tapi ya. Ini mungkin pertanyaan yang mewakili generasi. Karena kan lu tidak menyebut diri lu sebagai Gen Z gitu ya. Gen Z coret. Gen Z coret gitu ya. Kita kan dari tadi ngomongin Gen Z doang nih. Dengan stereotipnya dan segala macam gitu ya. Tapi kan lu juga kerja dong dengan millennials, dengan Gen X gitu. Atau yang di atasnya lagi gitu ya. Mereka sebenarnya punya karakteristik masing-masing juga gitu kan. Boleh diceritain gak sih apa sih sebenarnya stereotip dari masing-masing generasi tadi? Kita ngomongin stereotip ya. Ya atau... Ya pasti lu tau lah kayak gimana, maksudnya bukan cuma Gen Z doang nih yang punya plus dan minusnya, pasti juga generasi lainnya juga punya hal itu gitu. Oh iya sih pastinya, memang ada beberapa pemikiran yang jatuhnya jadi stereotype karena kita ngelihat beberapa pattern lagi untuk tipikal generasi-generasi ini gitu. Misalkan especially kalau lu manager ya, ini akan ketara banget gitu ya. Biasanya kan Gen Z nih sekarang pasti kerja di perusahaan, dia punya team leader, dia punya manager. Nah manajernya kan biasanya most likely generasi di atasnya dia nih gitu. Nah itu tuh mungkin gaya leadershipnya akan jauh berbeda gitu. Contohnya mungkin kalau Gen X mungkin jauh lebih it's all about structure, it's all about stability. Karena mereka experience udah banyak, jadi mereka membawa perspektif dengan ayo kita jalankan sesuatu yang memang sudah terbukti pernah work sebelumnya, kita lakukan ini. Jadi lebih sayang kalau Gen X Gen X itu lebih tidak berani mengambil risiko. Structured, gue ngeliatnya. Mereka lebih structured. Ada dari A ke B, B ke C, C ke D. Mereka nggak ada tuh A ke D lagi. Kalau nggak work, bisa balik ke B. Nggak ada tuh buat mereka. Karena mereka ke mold, ke bentuk dengan pola pikir tersebut. Yang lebih eksploratif generasi apa?
eksploratif bisa dibilang mungkin Gen Z themselves, mereka itu sangat Eksploratif. kreatif ya, karena mereka juga digital savvy banget, mereka digital native kan, lahir aja jebret ke dunia ini sudah digital betul, gitu. Betul, udah ada Internet Explorer zaman dulu ya. Jadi di Gen Z ini buat mereka it's easy to coba A, B, C dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi mereka jauh lebih eksploratif kalau misalkan ditanya. Millennials combination of both gitu. Jadi mungkin beberapa millennials yang update dengan current trend, kecenderungannya akan ngikutin si ide-idenya Gen Z ini. Oke. Kalau gue part of millennials definitely. Oh iya. Gue mau bilang kayak kita beda generasi dong, tapi nggak mungkin ya. Kita melihat semboyan tadi tersebut di podcast ini. Apa namanya? Gue pribadi melihat bahwa saya ngomongin millennials gitu lah ya. Menurut gue millennials itu kadang-kadang masih suka terkungkung dengan aturan-aturan. Masih sedikit structure yang lu bilang tadi, mungkin mengacu ke Gen X gitu. In terms of mengambil risiko juga mungkin kayaknya mereka nggak terlalu berani untuk mengambil risiko gitu. Lu melihat hal itu juga di pengalaman lu sebagai HR practitioner? Oke. Mungkin kalau di stereotyping nggak terlalu yang risk takernya risk appetite-nya low gitu kalau bahasanya. Enggak juga sih. Memang itu mungkin beberapa influence dari mungkin manajernya dia. Sebelumnya ada manajer di atasnya dia yang kayak udah deh nggak usah ambil resiko, bisa jadi kan itu membuat mereka jadi berpikir seperti itu. Tapi secara general sih sebenarnya millennials tuh yang paling bisa ke kanan bisa ke kiri menurutku. Oke. Karena memang posisinya ada di situ. Secara generasi maksud gue, secara umur sih. Ya. Posisinya mungkin kita agak sedikit terjepit gitu. Jadi kayak ngikutin karena arah. Karena belum di atas kan, dan dia nggak di bawah lagi. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kalau ngomongin millennials nih ya, menurut lo karakter apa yang mereka perlu adapt? Millennials nih. Specifically millennials. You talking directly to me. Selain semboyan. And myself. Maybe you have to change semboyan gitu ya. Wah. Kita tuh, gue ngomongin kita ya, biar kena nih. Talk to yourself berarti ya. Agak sambil ngaca nih kan, ada kaca di sini supaya kayak meresapi ke diri sendiri. Kita tuh harus adapt. Dengan? Kita harus adapt dengan perubahan yang ada di sini. Atau apa yang mesti di-adapt? Bisa jadi ini aku skopnya kecilin ke ngomongin tentang karir ya gitu. Misalnya kita ngomong bisa jadi kerjaan yang kita lakukan sekarang ini memang beda dengan apa yang dulu kita kerjakan, padahal title-nya sama gitu ibaratnya. Tapi ekspektasinya memang sudah berubah karena di luar juga sudah berubah, ekspektasi market juga berubah, ekspektasi perusahaan pun berubah gitu kan. Jadi nggak bisa terlalu terkungkung, kemarin gue di hire-nya jadi ini, kok gue jadi ngerjainnya gitu. Nah itu mesti, kalau it's good for your portfolio, it's good for your CV, why not? Gitu. Why not you try to reskill yourself? Gitu Oke. Jadi adaptasinya bisa ke situ arahnya. Dan kalau lu happy dengan kerjaan lu sekarang, have that ability. Oh, gue coba deh mempelajari hal baru. Gue coba deh untuk melihat apa sih yang bisa jadi added value ke karir gue nih sekarang. Itu menurut gue salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Gen Z. Oke. Itu sebenarnya menurut gue hal yang paling sulit untuk merubah kebiasaan. Karena kan kita terbiasa dengan hal yang nyaman, pasti kita akan lebih senang untuk mengerjakan hal-hal yang buat kita nyaman gitu. Is there any tips how to face your own fear or do something that you don't like but it's necessary? Because it's purposeful. Yeah, it's purposeful. Ada satu quote yang nyampe, itu gue lagi scrolling Instagram and then to somehow come up, dan menurut gue nyangkut sampai sekarang, padahal gue udah ngeliat 2 years ago. If you're not changing, you're choosing. Jadi kalau lu merasa lu happy dengan diri lu sekarang, okay, good, continue doing it. Tapi kalau ada hal yang kayaknya gue bisa nih lebih baik, kayaknya gue bisa dapetnya lebih lagi, atau lu sebenarnya secretly wanted something more, then you ask yourself, is there anything you should change? Kalau misalkan lu sangat nyaman, aku nggak mau nih, then you are choosing not to change. You're choosing not to
do something else. Jadi kalau kadang-kadang kita kan ngomongin kayak gue nggak mau karena gue udah happy dengan gini, dan be konsisten sama itu. Tapi jangan sampai lu ngedumel di belakang, lu sebenarnya nggak happy, tapi you don't want to change, then you choose to be in that. Oke. Kalau gue boleh tahu dalam 10 tahun terakhir perubahan apa yang sudah lo lakukan, yang pernah lo lakukan, yang merubah mindset lo? 10 tahun terakhir, wah that's a long journey back. Nomor 1 memang gue cukup berusaha banget untuk memperbaiki diri sendiri dari segi my way of thinking ya gitu. Jadi gue banyak mempelajari hal-hal baru, mempelajari metodologi berpikir baru. Gue lagi sekarang seneng banget baca tentang stoicism. Oke. Jadi yang kayak gitu-gitu gue berusaha untuk selalu mencari tahu apakah challenge my own thought gitu. Nah itu kayaknya hal yang gue consistently doing for the past 10 years gitu. Mungkin itu membuat gue juga menjadi orang yang punya, maksudnya bisa menjadi lebih baik. Gak bilang lebih baik, tapi it's easy for me to understand others, including understand the Gen Z. Maksudnya mereka tuh apa sih gitu. Karena gue nggak stick sama my own thought aja, my own way of thinking gitu. Jadi gue exploring, ada loh tipe berpikir yang lain atau perspektif lain. Jadi karena itu gue been consistently doing. Kayak sekarang gue berhubungan sama Gen Z dan gue di HR yang memang berhubungan sama generasi di atas gue. It's easier for me to understand them and their way of thinking. Understanding people itu kan salah satu karakteristik dari seorang leader. How do you see that? Itu dan mungkin menurut gue sih one of the hardest part untuk memahami manusia. Exactly. Karena katanya kalau kita bisa memahami orang lain, sebenarnya kita bisa memahami diri kita sendiri. On the way to that process gitu. Gue setuju sih part itu. Tapi to be very honest, untuk gue yang tidak come up naturally untuk very peopling ini, itu need to be trained. Itu menurut gue apa yang lo lakukan untuk bisa punya skill itu? Listening skill itu harus sangat-sangat terlatih. Jadi you listen to setelah understand. Itu conversation skill ya. Setelah itu conversation ya. Kalau dengar doang nggak bisa ngomong. Dengar doang nggak dibalas agak kurang ya ngomong sama tembok gitu. Tapi sebenarnya berawal dari listening skill. Lo listening ya. Mendengar untuk memahami, bukan untuk membalas. Oke. Mungkin yang paling menarik adalah bagaimana seorang pemimpin kemudian bisa beradaptasi terhadap Gen Z. Karena Gen Z kan sebentar lagi akan ada generasi baru, Gen Alpha gitu kan. Artinya sebagai pemimpin harus ada kemampuan untuk terus beradaptasi dengan hal-hal baru tadi. Untuk saat ini, karena yang paling muda yang kita hadapi sebagai pemimpin adalah Gen Z, menurut lo tipe pemimpin seperti apa yang kemudian bisa untuk mengayomi dan menuntun mungkin ya? Menuntun. Udah mengayomi, gue ketawa sendiri dengan pertanyaan gue. Membimbing. I think despite the generation ya, itu bisa jadi X, bisa jadi millennials, bisa jadi Gen Z yang memang sudah jadi leader. Pada dasarnya kembali lagi ke yang tadi gue sempat juga mention, when you listen to understand, lo tahu listen to understand gitu, bukan listen to reply gitu. Lo listen to understand, lo bisa tahu maksud tim member lo ini apa, maksud di atas lo ini apa, dan lo bisa mencoba mengconnect dua hal ini untuk menjadi sesuatu yang memang tujuannya ke sana gitu. Jadi I think leader yang baik despite generasi apapun itu berawal dari mencoba memahami gitu sih. Wow. Jadi nggak bisa lo listen to understand ya. Listen to understand. Jadi nggak bisa yang kayak dulu zaman saya gini caranya. Nah itu udah nggak bisa. Jadi tuh. instead of kita memaksakan perspektif kita, ya kita coba dengerin orang sebenarnya perspektif dia apa sih. Untuk kita coba cari titik tengahnya gitu ya. Oke. By the way, lo tertarik dengan Stoik gimana ceritanya? It's interesting ya. It's interesting. Menurut gue sendiri itu metodologi yang juga sangat-sangat interesting sih. Specifically lo tahu Stoik waktu kapan? Waktu baca buku Ryan Holiday kah? Atau pas lagi holiday atau gimana?
bener-bener sebenarnya beneran lagi holiday. Yang kayak lu lagi jalan periplus di apa namanya? Aduh, nyebut merek, maaf. Iya, di Itu bandara di gitu ya. bandara gitu Iya. ya, melihat toko buku apa nih gitu. Terus lu membaca, lu hook sama buku itu, dan lu membaca lagi tentang metodologi tersebut dari buku lain, dan itu memang juga berasal dari Greek myth juga ya, Greek metodologi. Jadi membuat lu mendapatkan perspektif lain untuk melihat kehidupan sih. Apa Gila. poin paling penting yang lo pelajari dari Stoik? Karena gue juga kan masih bener-bener In short, yang membuat lo tertarik misalnya. Asli, ini kan gue masih in surface level banget ya. Tapi gue merasa bahwa salah satu highlightnya adalah detach Dengan emosional lo? Detach dengan ekspektasi. Dengan ekspektasi. Itu gak mudah itu. Gue baca bukunya pun ada part di hidup gue lagi, part di ketika gue baca gini, gue kayak apa ini maksudnya, kayak mana gue melakukan ini gitu ya. Tapi gue baca lagi, gue coba lagi, again I read to understand. Karena then I realized ternyata ada juga perspektif lain untuk memandang ekspektasi diri sama ekspektasi orang lain. Dan Stoik itu yang membuat gue jadi sangat nyangkut banget adalah dia benar-benar memberitahu atau mengajarkan cara-cara untuk detach gitu, dari ekspektasi-ekspektasi yang tidak di dalam kontrol lo. Wah, itu it's a very interesting topic. Tapi it's very hard. But we are human full of expectation. That's true, it's very true. Makanya membaca itu juga tidak mudah. Buat gue membaca dan mencoba mengerti itu tidak mudah. Cuman kan gue tertarik karena itu memang kayak ternyata ada dan banyak diaplikasikan, dan tidak salah juga untuk diaplikasikan. Jadi itu yang membuat gue keep on coming back to learn and relearn. Stoicism itu masalah perspektif ya. Itu masalah perspektif. Selain Stoik, how you develop your perspective? Selain itu, mungkin banyak update juga ya ke apa. Lu katanya lari juga sekarang ya? Oh iya, dari kenyataan. Gue dapet informasi A1 intelijen, katanya lu sekarang lari sekarang. lagi itulah, kan HR is a lonely world ya. Jadi ketika kita tidak bisa, it's a real thing ya. It's a real thing. Ketika kita stres, udahlah kita ke GBK aja, kita lari gitu. It's a real thing ya. So it's a new hobby that I pick up. Gak mahal kecuali sepatunya. Nanti gue langsung ada sponsor bisa masuk nih kan. Brand lokal bagus nih bisa masuk nih di sini gitu. Oke. Pertanyaan terakhir kalian. Sebelum kita wrap up, skill apa sih sebenarnya yang dicari sama perusahaan yang sulit buat ditemukan di pasar sekarang gitu? Wah, kalau kita ngomongin skill ya, kalau secara technical skills mungkin ya kombinasi digital savviness dan teknologi baru ini yang mungkin agak sulit. Digital savviness tuh apa sih? Kayak misalkan lu bisa searching gitu atau buka web Pak, klik buka kanan. web gitu kayak atau jadi, apakah misalnya dia bisa editing video kah, atau dia bisa coding kah, atau dia bisa bikin konten kah? Atau? Bisa kayak gitu. Bisa hal yang berhubungan dengan itu, atau lebih tepatnya mungkin bisa creating something out of nothing gitu ya. Everyone loves it. Ya kan. As a incorporate AI, artificial intelligence dalam their daily activity or dalam worknya mereka. Itu kayak gitu-gitu sebenarnya quite a skill, technical skills yang dicari. Dan di luar itu the most important things adalah memang karakter ya, it's a soft skillsnya ya yang sebenarnya juga dicari, adaptability itu karena nggak mudah. Gue sebagai recruiter, gue menghadapi sendiri bahwa ini talent bagus banget, ini talent actually good at what they're doing, tapi karena gue punya visibility terhadap where the company is going, jadi gue udah lihat nih, ini dalam dalam 1 tahun ke depan ini lo harus belajar hal baru, karena yang lo kerjain sekarang akan terautomate
gitu. Jadi lu harus gue ibaratnya HR nih kayak ini employee ini bagus nih, gue pindahin kemana ya gitu ya kasarnya. Tapi itu kan harus kita datang dari dirinya sendiri. Kita bisa melihat 1 tahun ke depan ini role lu akan bukan tergantikan tapi terautomate. Mungkin nggak perlu lagi tim sebanyak ini. Lo mau belajar skill apa nih gitu. Nah itu tuh kadang-kadang ada talent yang kayak gue udah seneng banget, gue resign aja deh karena gue pengen di posisinya ini aja. Nah itu tuh menurut gue agak sayang. Iya. Jadi gue bisa bilang kalau sebenarnya HR itu jangan dimusuhin gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya kami bukan jadi harusnya sebenarnya dijadikan partner untuk tahu mapping ke depan tuh akan kayak gimana dan part mana yang sebenarnya harus gue improve sebagai employee gitu. Gue sih berharap banyak employee yang melihat podcast ini dan mengetahui bahwa kami pun adalah karyawan dan kadang-kadang kita tuh memang niatnya untuk membuat mereka tetap bisa berkontribusi secara maksimal di company dan career growth mereka pun dapat gitu. Jadi kadang-kadang gue berharap banget bahwa teman-teman di luar sana, talent di luar sana itu bisa adapt gitu dan mau beradaptasi sama keadaan saat ini ya, seperti itu ekspektasinya. Amin. Nan, thank you so much. Terima kasih. Sukses karirnya. Sukses larinya. Sukses larinya. Gitu. Teman-teman, thank you for watching. Hari ini gue belajar dari Nanda tentang listening to understanding. Bukan cuma listening to human, tapi juga listening to society akan arahnya kemana, baik dari segi perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi, sehingga kita bisa lebih mampu untuk beradaptasi. Saya Ganda, this is Founder Talks by Samandana.